Halo Perelians, jadi saat ini kita akan belajar tentang salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penggelapan. Pada dasarnya, penggelapan berbicara tentang suatu barang yang dipercayakan oleh seseorang kepada si pelaku yang kemudian karena digelapkan, maka pelaku tidak memenuhi kepercayaan. Jadi, penggelapan ini dibagi atas dua, penggelapan biasa dan juga penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan biasa diatur di dalam pasal 372 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 KUHP, di mana penggelapan dengan pemberatan ini berbicara tentang si pelaku yang memiliki wewenang atas barang yang dikuasainya. Jadi, pasal 372 itu adalah penggelapan biasa, dan penggelapan dalam pasal 374 itu berbicara tentang penggelapan dalam jabatan, atau seseorang ini memiliki jabatan nih. Dia memiliki kewenangan terhadap benda yang dikuasainya ini. Penggelapan ini dia punya beberapa unsur. Kalau kita lihat dalam pasal-pasal yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa unsur. Ada dua unsur sih. Unsur pertama yaitu unsur subjektifnya, di mana unsur subjektif dari penggelapan ini yaitu dengan sengaja, dan yang kedua adalah dan melawan hukum. Unsur selanjutnya yaitu unsur objektifnya. Dalam unsur objektif ada 4 poin. Yang pertama, perbuatan memiliki. Yang kedua, suatu benda. Yang ketiga, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dan yang keempat, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi guys, berbicara tentang penggelapan berarti benda yang dihasilkan itu bukan dari kejahatan, karena itu udah lain lagi, udah bukan diatur dalam penggelapan, udah bukan masuk tindak pidana penggelapan lagi kalau benda yang dikuasainya itu dia dapatkan karena adanya kejahatan atau dengan kejahatan. Oke, lanjut. Setelah kedua unsur tadi, maka jelaslah bahwa penggelapan itu adalah keadaan di mana ketika seseorang itu punya kekuasaan untuk atau punya kewenangan untuk menguasai benda yang dipercayakan kepada dia, namun kepercayaan tersebut justru dilalaikan oleh dia. Secara singkatnya, untuk membuktikan adanya penggelapan atau seseorang melakukan penggelapan dengan melihat, ini khususnya apabila terjadi dalam ranah korporasi, kita hanya perlu memastikan bahwa ada aliran dana yang masuk ke rekening pribadi dari seseorang atau si pelaku. Oke, itu dia untuk penjelasan tentang penggelapan. Nanti kita bicara lagi tentang tindak pidana yang lain. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen.